Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku Anissa. Di video kali ini Nisa mau share apa aja yang kita lakukan agar baterai handphonenya itu tidak terlalu boros. Seandainya sudah melakukan cara-cara di video ini tapi tetap boros, setidaknya kita udah usaha biar si baterai handphonenya itu lebih awet. Sebelum bikin video ini, Nisa kayak percobaan dulu. Jadi Nisa pakai cara-cara yang ada di video ini. Alhamdulillah itu berpengaruh. Baterai handphonenya lebih awet dan tidak terlalu boros dibanding ketika Nisa enggak pakai cara di video ini. Baterai handphonenya lebih boros dan tidak tahan lama. Jadi ini ada beberapa cara yang Nisa gunakan agar baterai handphonenya itu lebih awet, lebih tahan lama, dan tidak terlalu boros. Jadi seandainya boros, oke lah boros, tapi enggak terlalu boros gitu. Dibanding enggak pakai cara ini tuh lebih aman kalau menurut Nisa ya. Oke, kita mulai. Yang pertama dilakukan, Nisa lihatnya ke sini. Sering dipakai atau main game berlebihan. Sebetulnya enggak main game aja ya, bisa aja nonton YouTube misalnya seharian, atau misalnya memainkan handphone secara berlebihan, intinya seperti itu. Jadi solusinya jangan terlalu berlebihan atau jangan terlalu sering digunakan. Kalau misalnya nggak penting banget, ya udah nggak usah main handphone dulu gitu kan, puasa handphone dulu. Yang kedua, kurangi aplikasi. Jadi kalau misalnya terlalu berat gitu kan aplikasinya, yaitu bikin boros baterai handphone. Yang ketiga, setelah dipakai itu enggak di close, jadi harus di close. Yang keempat, tingkat kecerahan dikurangi atau jangan terlalu cerah. Ini ternyata ngaruh juga. Yang kelima, kalau tidak digunakan, pasang mode gelap dan perlindungan mata. Jadi ini dua opsi, dua pilihan aja. Lebih gelap, lebih efisien. Jadi dikira-kira aja ya, jangan misalnya gelap sampai nggak kelihatan dan nggak bisa digunakan handphonenya, nggak gitu juga. Maksudnya jangan terlalu cerah dan berlebihan, istilahnya untuk kecerahan. Jadi bisa dikurangi. Yang keenam, pengelolaan konsumsi daya di latar belakang. Ini ada di pengaturan nanti. Yang ketujuh, pas handphone dicas jangan dimainkan. Ya udah diemin aja dulu. Udah tahu handphonenya lagi lemah baterainya, udah tahu handphonenya lagi dicas, jangan dimainin. Udah diemin aja dulu. Tunggu si baterainya itu terisi, baru nanti dimainin gitu. Jadi banyak kegiatan positif biar nggak terlalu handphone lagi. Intinya kalau nggak terlalu penting, ya dikurangi penggunaan handphonenya. Yang selanjutnya, ini ada beberapa pilihan aja, tapi ini Nisa gunakan juga. Kelola notifikasi. Jadi kalau misalnya notifikasinya kayak nggak terlalu penting banget, ya udah nonaktifin aja. Terus juga wallpaper gelap. Ini ada pro kontra juga sih. Ada yang bilang nggak ngaruh, tapi ada yang bilang itu ngaruh loh gitu. Jadi kayak kecerahan juga sih kayaknya menurut Nisa, jatuhnya kayak gitu. Yang terakhir ini, kebiasaan Nisa sebelum tidur itu suka Nisa nonaktifin kuotanya, si datanya itu Nisa nonaktifin. Cara yang kedua ini kan mengurangi aplikasi. Jadi sekiranya nggak penting, jadi Nisa hapus aja. Tadi Nisa pergi ke pengaturan, lalu cari aplikasi dan notifikasi, Nisa klik, lihat semua dari 63 aplikasi. Jadi intinya Nisa mau ngedelete aplikasi yang tidak terpakai atau yang jarang digunakan.
Nah, ini salah satunya. Nisa klik, terus Nisa uninstall. Udah, nanti sesuai handphone masing-masing kalau misalnya mau dihapus. Ini yang ketiga, setelah pakai aplikasi enggak di close. Jadi bagusnya di close gitu kan. Beberapa jam sekali lakukan pembersihan dengan cara close. Nah, kayak ini kan udah masuk aplikasi, main keluar aja. Udah masuk aplikasi lagi, keluar lagi. Enggak di close. Terus buka-buka aplikasi yang lain, enggak di close. Ini ternyata ngaruh juga. Nah, bagusnya kita lakukan cara ini. Klik yang kotak ini, nah terus dikeluarin. Nah, kalau dibersihin kayak gini kan setidaknya aman, tidak ada item yang baru dibuka. Udah di close. Nah, ini yang keempat, tingkat kecerahan jangan terlalu cerah. Jadi Nisa pergi ke pengaturan, terus Nisa cari tampilan dan kecerahan. Nah, di sini kan ada tuh tingkat kecerahannya. Terus kecerahan adaptifnya Nisa matiin. Nah, tingkat kecerahannya Nisa turunin, nggak terlalu cerah banget gitu. Jadi nggak terlalu ngaruh ke baterainya. Ini juga cara yang kelima, kalau tidak dipakai, pakai mode perlindungan mata dan tema gelap. Jadi intinya kalau lagi nggak dipakai ya handphonenya, pakai cara ini. Yang cara kelima ini kalau tidak digunakan pakai mode gelap dan perlindungan mata, bisa pakai cara ini. Kita tinggal klik aja tema gelap dan kita klik mode perlindungan. Mau salah satu boleh, mau dua-duanya juga boleh. Ini kalau kondisi handphone sedang tidak digunakan. Ini cara yang keenam, pengelolaan konsumsi daya di latar belakang. Kita pergi ke pengaturan, lalu kita cari baterai, kita klik pengelolaan konsumsi daya di latar belakang. Nah, ini yang sekiranya jarang dipakai, Nisa klik, terus Nisa pilih batasi penggunaan daya di latar belakang. Jadi kalau yang atas otomatis, yang kedua ini dibatasi, yang ketiga jangan dibatasi. Jadi Nisa pilih yang kedua. Jadi intinya yang jarang dipakai, aplikasinya Nisa langsung dibatasi. Yang kedelapan, kelola notifikasi. Tadi kita udah masuk ke e-manager, lalu kita klik aplikasi dan notifikasi. Selanjutnya klik lihat semua, klik browser, klik notifikasi. Nah, di sini kan sehari aja bisa dapat 5 notifikasi dari browsernya aja. Jadi Nisa nonaktifin karena maksudnya enggak terlalu penting juga. Ini yang kesembilan, layar handphonenya ini kan biru. Nah, ini kan kecerahannya tinggi gitu kan. Jadi Nisa pergi ke pengaturan, klik layar kunci dan wallpaper, klik wallpaper, terus pilih sesuai yang kita mau, yang sekiranya agak gelap. Nisa pilih yang ini, nanti sesuai selera aja ya, sesuai selera masing-masing maunya yang mana. Terapkan, atur sebagai keduanya. Udah kembali. Nanti gambarnya sih bebas ya, yang penting agak gelap gitu, nggak terlalu cerah. Ke-10, klik e-manager. Ini kebiasaan Nisa aja ya. Klik pengelolaan lalu lintas data. Nah, sebelum tidur Nisa biasanya nonaktifin data atau kuota selulernya. Udah selesai.
menunggu sampai baterai hampir habis sebelum mengisi daya. Faktanya, hal ini sangat mempercepat degradasi baterai dan mengurangi usia pakai baterai. Oleh karena itu, jangan tunggu sampai baterai sangat rendah untuk mengisi daya. Nah, ini kebiasaan buruk yang selanjutnya. Untuk handphone baru, nah biasanya kan di casnya itu 12 jam kan. Ini ternyata termasuk kebiasaan buruk. Untuk zaman sekarang, handphone maksudnya nggak perlu 12 jam di casnya. Lakukan pengisian daya seperti biasa saja. Tidak pernah membersihkan port pengisian daya. Jadi teman-teman, ternyata yang kayak gininya ini, nah harus dibersihin. Faktanya, setelah digunakan untuk waktu yang lama, port pengisian daya akan mengumpulkan debu. Jika port pengisian daya ini tidak pernah dibersihkan, akan menyebabkan buruknya kontak antara port pengisian daya dan kabel data. Hal ini akan menyebabkan pengisian daya yang lebih lambat. Pada kasus yang parah, telepon Anda dapat gagal mengisi daya. Oleh karena itu, sebaiknya bersihkan port pengisian daya dari waktu ke waktu dan cukup dilap dengan cepat. Kebiasaan buruk yang terakhir, tidak menggunakan kabel atau kepala pengisian daya asli. Tidak menggunakan pengisi daya atau kabel yang asli saat mengisi daya telepon Anda akan menimbulkan risiko keamanan potensial dan mempengaruhi kecepatan pengisian daya. Oleh karena itu, Anda harus mencoba menggunakan kepala atau kabel pengisian daya saat mengisi daya, karena mereka sudah dikembangkan secara khusus untuk telepon Anda dan memastikan pengisian daya yang aman dan kecepatan pengisian daya yang terjamin. Sekian untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya Nisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.